Mari belajar kebenaran Alkitab bersama konsep How and Serve People. Tayangan ini berupa diskusi Alkitab. Anda dapat menyaksikan tayangan ini setiap Senin malam pukul 19 waktu Indonesia Barat di Facebook dan YouTube kami How and Serve People. Baik, shalom. Selamat malam kepada semua saudara-saudara sekalian, khususnya kepada para sahabat konsep. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di dalam acara diskusi Alkitab Live. Saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar akan pelajaran Alkitab. Apabila saudara memiliki akan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu saudara sampaikan, silakan komentar di kolom Facebook kami. Sebelum kita akan memulaikan akan diskusi Alkitab Live kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Bezindur. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu kepada kami. Pada malam hari ini kami telah berkumpul bersama-sama melalui media Zoom ini untuk membicarakan, untuk membahas, mendalami akan firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi masing-masing kami, baik kami yang ada di Zoom maupun sahabat-sahabat konsep yang sedang menonton dan yang akan menonton di Facebook. Kiranya Engkau sertai dan pelihara mereka, agar mereka juga senantiasa mendapatkan siraman rohani yang lebih baik, sehingga kami bertumbuh bersama-sama dalam kerohanian. Ya Tuhan kami di surga, kami berdoa untuk narasumber kami malam hari ini. Kiranya Engkau berkati, berikan hikmat dan akal budi dari surga, agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih oleh karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudaraku sekalian, pada malam hari ini pembahasan kita berjudul tentang pengaruh hidup bertarak di dalam pola hidup Kristiani. Saudara, kita akan belajar pelajaran yang sangat menarik pada malam hari ini, bagaimana apa yang harus saudara dan saya lakukan, khususnya sebagai umat-umat Tuhan di dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Dan pada malam hari ini, pembahasan akan dibahas oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Sabar, Simbolon, yang saat ini melayani di daerah Conference Jakarta. Dan pada saat ini saudara, saya berikan kesempatan kepada Pendeta Muda Sabar untuk menyampaikan akan pekabaran firman Tuhan. Baik, jika suara saya terdengar dengan jelas, mohon teman-teman konsep lambaikan tangan Anda di tempat Anda masing-masing. Terima kasih. Baik, selamat malam bagi kita semua. Selamat berkumpul kita teman-teman tim konsep yang berada di dalam Zoom ini. Dan selamat berkumpul juga dan selamat mengikuti akan tayangan ini. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kita dapat berkumpul dan mengikuti tayangan rohani pada malam hari ini semua hanya oleh karena kasih Allah kepada kita yang sampai hari ini memberikan berkat sehingga kita dapat menghirup udara dan kita masih dapat bernapas semua hanya oleh karena kasih Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, saya juga tidak lupa sebagai anak bangsa menyampaikan kepada kita, Dirgahayu Indonesia, selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, selaku warga
masyarakat Indonesia, hari ini adalah hari yang berbahagia yang boleh kita rasakan oleh karena negeri kita, republik kita sudah merdeka selama 75 tahun. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Indonesia dan Indonesia maju. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas diskusi firman Tuhan, ya. Pengaruh hidup bertarak terhadap pola hidup Kristiani. Pada malam hari ini kita akan belajar saudara-saudara, apakah pengaruh daripada hidup bertarak itu terhadap pola hidup Kristiani kita, ya. Dan yang pertama kita akan apa itu makna kata bertarak atau apa itu maksud kata bertarak. Ya, pemahaman umum boleh kita lihat di screen ini yang mengatakan kalau saya tidak menikah, ya itu sama halnya saya sedang menghidupkan kehidupan bertarak. Ya, pemahaman umum tentang bertarak ini saudara-saudara, ketika seseorang itu ya mengasingkan diri pergi ke suatu tempat, menjauhi tempat yang ramai, ya ada juga yang mengatakan dia sedang menghidupkan pola hidup bertarak. Ya ada juga yang bertapa, ya bertapa bertujuan untuk bertarak, ya dan ada juga yang mengatakan saya ingin menghidupkan kehidupan bertarak dengan berpantangan dengan memakan makanan yang tertentu. Ya ada juga yang mengatakan saya tidak mau memiliki harta di dunia ini, ya. Dan itu dikatakan kehidupan bertarak. Lalu pada malam hari ini saudara-saudara, pengertian bertarak itu apa kata Alkitab? Ya, hanya ada satu kata, ya, atau hanya ada satu ayat di dalam Alkitab kalau kita lihat di dalam terjemahan baru, ya, Alkitab bahasa Indonesia yang mengatakan secara langsung bertarak ini. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 7 ayat. Pada waktu mereka boleh saling menjauhi, tetapi mereka harus bertemu kembali, ya, harus bersama-sama. Jangan sampai iblis menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak, ya. Jadi hanya satu ayat ini kalau kita lihat terjemahan barunya yang mengatakan secara langsung kata bertarak itu, ya. Dan kata bertarak di sini, di dalam 1 Korintus 7 ayat yang kelima, kata aslinya itu adalah akrase, ya, akratai. Ya, itu definisinya adalah I want self-control, ya, atau temperance, ya, menguasai diri atau bertarak. Nah, ada kata lain atau ada ayat-ayat lain yang digunakan oleh Alkitab untuk menjelaskan kata bertarak itu. Ya, memang saudara, bertarak itu tidak umum, ya dijelaskan di dalam Alkitab, tetapi ada ayat atau ada kata yang digunakan di dalam Alkitab untuk menjelaskan kata bertarak itu untuk kita dapat mengerti lebih lengkap lagi apa itu pola hidup bertarak. Ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, kata bertarak di sana dijelaskan adalah menguasai dirinya. Ya, nanti ayat ini kita akan pelajari apa maksud daripada menguasai diri yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Ya, ini berasal daripada kata akrotiomai. Ya, definisinya adalah pengendalian diri, ya, menguasai diri atau melatih diri. Ya, ada juga ayat yang terdapat di dalam Titus 1 ayat yang ke-8. Di sana kata untuk menjelaskan bertarak itu berasal daripada kata, ya, enkratse, ya, yang bahasa terjemahan barunya adalah menguasai diri. Definisinya adalah untuk menguasai diri, mengekang diri, menahan atau mengendalikan diri. Nanti kita akan lihat apa maksud daripada Titus 1 ayat yang ke-8 dengan mengatakan melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, ya, bijaksana, saleh, dan dapat menguasai diri. Ayat yang lain saudara-saudara terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-23 hendak menjelaskan kata bertarak itu. Ya, di sana digunakan kata engkratai juga, ya. Kalau terjemahan barunya itu adalah penguasaan diri, ya.
Nanti kita akan bahas Galatia 5 ayat yang ke-23. Kenapa ayat ini menjelaskan harus ada penguasaan diri. Ya, definisinya di sana adalah pengendalian diri dan menguasai keinginan hawa nafsu kita. Ayat yang lain yang boleh kita lihat untuk menjelaskan kata bertarak itu, saudara-saudara, bisa kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-6. Ya, di sana berasal daripada kata yang sama dari ayat yang sebelumnya Galatia 5 ayat yang ke-23. Bahasa aslinya itu adalah enkratia, ya, enkratai, ya. Dan kepada dikatakan pengetahuan, di sana dikatakan untuk menjelaskan kata bertarak itu adalah penguasaan diri. Definisinya adalah kemampuan seseorang yang menguasai keinginannya dan hawa nafsunya. Lalu kita boleh lihat di dalam Perjanjian Lama, kata yang bisa, ya, merujuk kepada kata bertarak itu. Di Perjanjian Lama kita boleh lihat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Kata Ibrani di sana dikatakan masywal, ya, atau menguasai dirinya. Amsal 63 ayat yang ke-32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, ya. Jadi kata bertarak di sana digunakan kata masywal, ya, atau menguasai dirinya. Jadi kalau ada orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, dan dikatakan kalau ada orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Apa maksud daripada ayat ini nanti kita akan jelaskan. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-4 kalau kita bisa lihat di Perjanjian Lama hendak menjelaskan kata bertarak itu adalah memelihara diri. Ya, ini cerita daripada Simpson, ibunya Manoah yang mandul, tetapi firman Tuhan datang kepada dia melalui malaikat. Engkau akan melahirkan, tetapi dengan satu syarat, dikatakan peliharalah dirimu. Ya, Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-4 ini menjelaskan bahwa hidup bertarak. Ya. Lalu saudara-saudara, pada malam hari ini, apakah pengaruh hidup bertarak terhadap pola hidup Kristiani itu? Tadi kita sudah melihat beberapa ayat yang menjelaskan kata bertarak itu. Ada pelihara dirimu, kuasai dirimu, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Lalu apakah pengaruh hidup bertarak terhadap pola hidup Kristiani kita? Tadi kita sudah lihat, ya, ayat yang menggunakan kata bertarak itu. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Ini ayat yang sudah biasa. Tetapi Anda tahu, pada malam hari ini kita boleh mengerti menguasai diri yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Jika Anda menghidupkan ayat ini, Anda sedang hidup di dalam hidup pertarakan. Ya, tiap-tiap orang dikatakan yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, seorang atlet kita tahu, dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, seorang atlet itu, dia akan memperhatikan gaya hidupnya, pola hidupnya. Mulai dari dia bangun tidur, dia bekerja, ya, dia beristirahat kembali. Dikatakan dia harus jaga pola kehidupannya. Dan saudara lihat yang saya bold itu, jika seseorang atlet gagal menguasai diri dalam segala hal, maka dia akan cenderung gagal dalam pertandingan. Saudara, konteks daripada ayat ini menjelaskan kita semua adalah petanding. Kita semua adalah atlet. Kita bertanding di dunia ini. Dan Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 sampai 27, kita diajak untuk menjadi atlet yang tidak sembarangan berlari. Ya, kalau Anda menyadari pada malam hari ini Anda adalah seorang yang sedang bertanding, Paulus berkata, engkau bukanlah seorang atlet yang berlari tanpa tujuan, dan engkau bukanlah seorang petinju yang sembarangan saja. Tetapi Paulus berkata, saudara-saudara, pada malam hari ini, hiduplah bertarak, latihlah tubuhmu, kuasailah seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan engkau ditolak. Saudara, fokus kata ditolak di sana. Komentar Alkitab mengatakan, ditolak mengandung gagasan gagal dalam ujian. Semua orang tidak mau gagal dalam ujian. Ya, semua orang mau dia lulus dari ujian. Saudara dan saya sedang menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan dan cobaan-cobaan dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat, tetapi dikatakan aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil jangan aku ditolak. Ya. Dan komentar Alkitab berkata, ditolak mengandung gagasan gagal dalam ujian. Paulus menggunakan istilah yang sama dikatakan di mana ia menyatakan bahwa Kristus, saudara, tidak tinggal di dalam seorang yang gagal dalam ujian. Ya. Paulus tidak semata-mata menunjuk kepada hilangnya pahala pelayanan. Yang disadarinya ialah kemungkinan dikatakan, lihat ini, bahwa dia bisa gagal untuk memperoleh hadiah itu, yaitu warisan keselamatan jika dia berhenti hidup kudus. Hidup kudus dan melaksanakan penguasaan diri. Dan bertahan dalam kesukaran bagi Kristus. Saudara, jika kita bisa simpulkan ayat ini, kita akan gagal menguasai diri dalam segala hal. Ya, jika kita gagal menguasai diri dalam segala hal, maka itu akan mempengaruhi kesiapan kita menghadapi segala ujian. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, kita mengaku banyak sekali ujian cobaan yang kita alami di dalam hidup ini. Tetapi, saudara, jika kita gagal menguasai diri kita, jika kita gagal hidup bertarak dalam segala hal, maka itu akan mempengaruhi kesiapan kita menghadapi segala ujian cobaan dalam hidup ini. Ya, tadi kita sudah lihat juga, kata bertarak itu digunakan juga di dalam Titus 1 ayat yang ke-8. Konteks daripada ayat ini adalah Paulus sedang berkata kepada Titus, ya, pilihlah beberapa orang menjadi pengatur rumah Allah, menjadi seorang penilik jemaat. Tetapi perhatikan, dia harus seorang yang tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Dan Titus 1 ayat yang ke-8, melainkan dia suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai. Titus 3 ayat yang kedua, 1 Timotius 3 ayat yang kedua, lebih lanjut dikatakan Paulus. Karena itu dikatakan, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Ya, suami dari suatu istri dapat menahan diri, ya, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Perhatikan ini saudara-saudara, apa dikatakan komentar Alkitab. Seorang calon penilik jemaat harus tak bercacat. Ya, hal ini berhubungan dengan perilaku yang sudah terbukti benar. Dikatakan seorang penilik jemaat sebaiknya jangan sampai dituntut salah melakukan kemesuman atau perbuatan yang tidak senonoh. Sebaliknya dikatakan dia harus mempunyai reputasi tidak bercela di hadapan orang yang di dalam dan di luar gereja. Kehidupan Kristen tidak dirusaki oleh dosa atau kemesuman karena kebiasaan atau kebetulan. Dengan demikian, ia dapat menjadi teladan yang akan ditakuti oleh semua orang. Kenapa ayat ini penting, saudara-saudara? Kita angkat pada malam hari ini. Penilik jemaat adalah seorang teladan. Dan bagaimana kehidupan penilik jemaat akan dilihat oleh jemaat. Ya, baik buruknya jemaat itu dipengaruhi oleh siapa yang memimpin mereka. Itu sebabnya saya beri kesimpulan pada malam hari ini. Pemimpin jemaat adalah seorang yang memegang jabatan penting. Penguasaan diri atau hidup bertarak akan mempengaruhi kerohaniannya, bukan saja kerohaniannya saudara, maupun jemaat yang dipimpinnya oleh karena dia adalah seorang teladan. Ya, jadi pada malam hari ini jika ada yang menonton, Anda seorang ketua jemaat, kita sebagai pendeta, penguasaan diri, pertarakan itu penting untuk kita hidupkan. Karena kita adalah seorang penilik, karena kita memegang jabatan yang indah, dan kita akan mempengaruhi jemaat yang kita pimpin. Saudara, jemaat kita harus bawa ke surga. Dan semuanya itu dipengaruhi oleh penilik jemaat. Dan bagaimana kondisi kerohanian jemaat itu ditentukan oleh siapa pemimpin jemaat itu dan bagaimana kehidupannya. Galatia 5 ayat yang ke-23, ya. Ayat yang menggunakan kata bertarak itu juga. Kalau kita lihat daripada konteks ayat ini, menjelaskan buah-buah roh itu. Galatia 5 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Dan Galatia 5 ayat yang ke-23, penguasaan diri juga ada di dalam buah-buah roh itu. Saudara, Paulus berkata kepada kita pada malam hari ini, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Pada malam hari ini saudara-saudara dikatakan sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar juga bahwa sering kita melakukan apa yang sebenarnya tidak kita inginkan. Paulus berkata pada malam hari ini, hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Karena kita tahu ya keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Nah, yang saya bold itu Anda boleh lihat. Setiap kali dikatakan kita melakukan apa yang tidak kita kehendaki, ya. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran dikatakan, hawa nafsu, ya, dan kedengkian. Tetapi Galatia 5 ayat yang ke-23, kita perlu memiliki penguasaan diri. Ya. Kebahagiaan sejati mengatakan, orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus akan membuahkan buah-buah roh. Ya. Kasih, sukacita, dikatakan perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebahagiaan, lemah lembut, dan menahan nafsu atau bertarak. Mereka dikatakan tidak lagi sesuai dengan nafsu-nafsu mereka yang lama. Ya, ini dia. Dimanapun Anda berada, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan bantu saya untuk hidup di dalam roh. Kalau kita sudah hidup di dalam roh, dikatakan kalau kita sudah mampu menguasai diri kita, bertarak, ya, menahan diri, dikatakan mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu, ya, melainkan dikatakan dengan iman, memantulkan tabiatnya, menyucikan diri sebagaimana Tuhan suci adanya. Dan dikatakan orang-orang yang hidup di dalam roh itu, orang-orang yang menerapkan pertarakan itu, dikatakan mereka akan benci yang mereka cintai dulu, dan yang tadinya mereka cintai sekarang mereka akan benci, ya. Yang sombong dikatakan, yang sombong dan tinggi hati akan menjadi rendah hati. Yang tadinya suka menonjolkan diri dan sombong menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak akan menonjolkan diri, ya. Jadi orang pemabuk menjadi ramah, orang yang tadinya suka percabulan menjadi suci, kebiasaan-kebiasaan menonjolkan diri dan kebiasaan dunia ditinggalkan. Saudara-saudara, kalau kita sedang menerapkan hidup bertarak, kita mampu menguasai diri kita sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tidak gampang membenci orang, ya. Maka dikatakan salah satunya adalah hiduplah di dalam roh. Ya, itu sebabnya saya boleh simpulkan hidup bertarak atau penguasaan diri sangat diperlukan jika kita ingin hidup dalam roh, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bertarak atau penguasaan diri akan mempengaruhi kesanggupan kita kalau kita mau menghidupkan buah-buah roh itu. Ya, khotbah sering sekali mengkhotbahkan buah-buah roh itu adalah ini. Tetapi saudara-saudara, jika kita tidak hidup bertarak, kita tidak mampu menguasai diri kita, itu akan mempengaruhi kesanggupan kita untuk menghidupkan buah-buah roh itu. Ya, kita juga sudah melihat tadi 2 Petrus 1 ayat yang ke-6 digunakan untuk menjelaskan hidup bertarak itu. Ya, konteks daripada ayat ini, Petrus mau mengajak umat-umat Tuhan mau menaikkan level kerohaniannya kepada tingkat yang lebih lagi. Ya. Level kepada penyucian itu yang dilakukan setiap hari. Dikatakan 2 Petrus 1 ayat yang ke-5, justru karena itu dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Saya yakin dan percaya kita yang menonton live pada malam hari ini, yang berada di dalam Zoom pada malam hari ini, semuanya kita adalah orang-orang yang beriman. Tetapi Petrus mengatakan pada malam hari ini, jika engkau mengaku orang yang beriman, tidak hanya beriman saudara, 2 Petrus 1 ayat yang ke-6, tambahkan kepada imanmu itu kebajikan, tambahkan kepada imanmu itu penguasaan diri. Engkau harus hidup bertarak. Ya. Kepada penguasaan diri dikatakan, engkau harus tekun. Banyak saudara-saudara tokoh Alkitab yang menguasai dirinya, yang hidup bertarak tetapi mereka tidak tekun. Makanya Petrus berkata, jika engkau adalah orang yang beriman, tambahkan imanmu kepada kebajikan, kepada pengetahuan. Ya, banyak juga orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih, tetapi karena dia tidak tahan menguasai dirinya sehingga pemahaman-pemahaman yang dia pelajari selama ini menjadi kesesatan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Saya pikir saudara-saudara, Petrus ini tidak sembarang menulis tangga ini. Ya. Jika kita adalah orang yang beriman, tambahkan imanmu kepada kebajikan. Kebajikan kepada pengetahuan. Kalau engkau sudah sampai di situ, jangan lupa. Hidup bertarak, kuasai diri. Ya. Dikatakan Petrus mencatat sifat-sifat baik yang harus dikembangkan oleh orang Kristen. Supaya menang, berbuah secara rohani di hadapan Allah. Kata sungguh-sungguh di sana itu menunjukkan bahwa orang percaya harus terlibat secara aktif dalam pertumbuhan Kristen. Ya. Dan saya boleh
katakan di sini, penguasaan diri adalah tingkat selanjutnya yang harus kita tambahkan kepada iman yang kita miliki. Amsal 16 ayat yang ke-32, ya dikatakan ayat ini juga yang menjelaskan kata bertarak itu. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, dikatakan berhentilah marah, ya, tinggalkan yang panas hati itu. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Efesus 4 ayat yang kedua, kalaupun kita marah, ya kita harus bertarak. Ya, jangan kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu itu. Ya. Dan 1 Timotius 3 ayat yang ketiga, bukan peminum, bukan juga pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan juga hamba uang. Ya. Tokoh-tokoh Alkitab yang tidak dapat menahan amarahnya. Kain, ya, dia marah kepada Tuhan. Dia kesal kepada Tuhan. Ya. Siapa yang menjadi korban terhadap amarahnya? Adik kandungnya dia bunuh. Ya. Kejadian 4 ayat yang kelima. Lihat saudara dampak daripada kemarahan ini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Anda tahu juga kejadian daripada Saul. Ya. 1 Samuel 18 ayat yang ke-7 sampai 10. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Palestina itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Ayat selanjutnya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbelas-belas. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Anda tahu, ketika momen itu terjadi, apa yang dirasakan oleh Saul? Amarahnya bangkit, saudara-saudara. Ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 10 dikatakan, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Umat-umat Tuhan, hati-hati jika ada di antara kita. Kita tidak mau orang maju. Ya. Kita tidak mau orang dipuji daripada kita. Anda harus kuasai diri Anda. Jangan sampai seperti pengalaman Saul. Ketika dia mendengar kata-kata pujian yang diucapkan kepada Daud, di situ bangkit amarahnya. Amsal 32 dikatakan tadi. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Dan pada malam hari ini, saya mau katakan juga cerita tentang, dari cerita tadi, saya mau katakan penguasaan diri atau bertarak dalam menahan amarah mempengaruhi hubungan kita dengan sesama dan juga kepada Tuhan. Ya, jadi tadi juga saya jelaskan bahwa kata bertarak itu juga merujuk kepada Hakim-Hakim 13 ayat yang keempat mengenai Simson. Ya, sebelum Simson lahir, saudara-saudara, kalau kita boleh belajar, malaikat atau Tuhan memerintahkan kepada ibunya, ya, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang dimabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Ya, kalau kita lihat konteks daripada ayat ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, ibu daripada Simson. Firman-Nya kepadanya, memang engkau mandul, ya tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Tetapi dikatakan, itu akan terjadi, tetapi peliharalah hidupmu, peliharalah dirimu. Ya. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, saudara-saudara. Dia katakan, kalau itu benar Tuhan, ya, berilah kiranya abdi Allah itu, ya, perintahkan kembali malaikatmu untuk bertemu dengan aku, dan jelaskan kepada aku apa yang harus kuperbuat kepada anak yang akan lahir itu, ya, atau kepada Simson yang akan lahir itu nanti, yang akan menjadi seorang hakim. Ya. Firman Tuhan berkata kepada dia, perempuan itu, ya, harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur, atau minum yang memabukkan. Tidak boleh diminumnya sesuatu yang haram. Tidak boleh dimakannya juga. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 163. Jika ada yang menonton para ibu di sini pada malam hari ini, mungkin firman ini bermanfaat bagimu.
Allah mempunyai tugas yang penting bagi anak Manoah yang dijanjikan untuk dilaksanakan, ya. Dan dikatakan untuk memberikan kepadanya mutu kesanggupan yang perlu untuk pekerjaan ini. Kebiasaan ibu dan anak harus diatur dengan saksama. Ya, janganlah ia minum adalah perintah malaikat itu kepada istri Manoah. Janganlah ia makan barang sesuatu yang haram, dikatakan anak itu akan dipengaruhi baik ke arah kebaikan atau keburukan adalah oleh kebiasaan ibunya. Saudara, perlu seorang ibu ya melakukan pola hidup bertarak itu. Karena dikatakan sama seperti Simpson. Ya, malaikat Tuhan memberikan perintah kepada ibunya, pelihara dirimu karena kebiasaan-kebiasaanmu menentukan bagaimana anakmu itu nanti kelak. Ya. Dan tidaklah cukup bagi anak yang dijanjikan itu untuk menerima satu warisan yang baik dari orang tuanya. Hal ini juga harus diikuti oleh latihan yang saksama dan pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang benar. Kita tahu juga saudara-saudara perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Mereka dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang besar. Ya, firman Tuhan sampai berkata kepada mereka, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba. Ya, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Itulah maksud Tuhan untuk bangsa yang sedang berjalan ini menuju tanah perjanjian. Saudara tahu, Tuhan memberi mereka roti dari surga ataupun manna. Tapi Anda tahu, ya, apa maksud Tuhan memberikan makanan itu? Ya. Kita boleh juga belajar tentang ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dia hanya membutuhkan 5 ketul roti dan 2 ikan. Sebenarnya Yesus mampu memberikan makanan yang mewah kepada mereka. Tetapi Yesus tidak lakukan hal itu pada waktu itu. Dan begitu juga pada pengalaman bangsa Israel. Mereka hanya mendapatkan roti dari surga. Ya, manna. Ya, sehingga beberapa pengalaman banyak mereka yang bersungut-sungut dan mengatakan apa ini? Makanan apa ini? Ya. Tetapi saudara-saudara, maksud Tuhan, ya, pena inspirasi mengatakan Tuhan sedang melakukan latihan kepada mereka. Ya. Dan 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Saudara, kita dipengaruhi oleh mata, dipengaruhi oleh telinga kita, dipengaruhi oleh mulut kita. Firman Tuhan berkata, pada malam hari ini, orang-orang Kristen, apapun itu, jika engkau makan, jika engkau minum, tetapi bukan hanya sebatas itu, lakukan apapun. Mari saudara-saudara kita berkomitmen pada malam hari ini. Tuhan, aku mau melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara, kita ingat ketika Yesus berpuasa 40 hari. Ya, Alkitab hanya menjelaskan, Yesus berpuasa, lalu laparlah dia dan datang iblis mencobai dia dan mengatakan kepada dia, berilah perintah kepada batu ini sehingga ia dapat menjadi roti. Tetapi pena inspirasi mengatakan, saudara-saudara, demi kepentingan manusia, Kristus menang oleh menanggung ujian yang paling berat. Untuk kepentingan kita, saudara-saudara, ia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Apa yang dia lakukan adalah untuk kepentingan kita, untuk menjalankan pengendalian diri, sehingga ia kuat daripada kelaparan atau maut yang mengendalikan dia pada saat itu. Saudara, Matius 24 ayat yang ke-38 sampai 39, Yesus pernah berkata, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Demikian pula lah halnya kelak pada waktu zaman Yesus segera datang. Ya, hati-hati dengan makanan kita. Makanan zaman sekarang akan mempengaruhi bagaimana kita kelak nanti. Saudara-saudara, mari kita lihat. Yesus pernah berpesan, hati-hati dengan makanan. Ya, hati-hati dengan minuman. Kita harus mengingat cerita daripada zaman Nuh. Demikian pula lah dikatakan halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, di acara-acara sekarang, kalau tidak enak makanannya, tidak akan bagus atau tidak akan menarik acaranya. Tetapi kita perlu memperhatikan makanan di zaman-zaman akhir ini.
kita juga perlu memperhatikan suatu yang diciptakan oleh Tuhan, ya pernikahan. Dikatakan banyak nanti pada waktu kedatangan Yesus, pernikahan itu tidak akan suci, ya, dan diselewengkan. Saudara-saudara, pengaruh hidup bertarak terhadap pola Kristiani, ya, pola hidup adalah cara kita berperilaku sehari-hari. Pola hidup dapat disamakan dengan kebiasaan. Bila kita memiliki kebiasaan buruk, berarti kita juga memiliki pola hidup yang buruk, begitupun sebaliknya. Tetapi pada malam hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta menghidupkan pola hidup Kristiani. Ya, kita tahu bagaimana pola yang diajarkan oleh setan. Setan selalu menghantar manusia kepada kejahatan. Bagi setan, saudara-saudara, kebaikan harus selalu dibalas dengan kejahatan. Segala sesuatu yang baik menjadi sandungan. Setan selalu menuntun kepada yang tidak baik. Ya, kita juga belajar mengenai pola hidup manusia. Sebenarnya kita ini manusia adalah makhluk ilahi. Ya, makhluk yang baik, makhluk yang kudus, ya, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang baik. Tetapi karena dosa ada di dunia ini, kita memiliki kecenderungan dasar yang jahat. Karena itu dikatakan kenyataan menunjukkan bahwa manusia sering melakukan kebaikan dengan kebaikan, tetapi saudara-saudara cenderung juga dia melakukan yang tidak baik. Itu sebabnya kita perlu menghidupkan pola hidup Kristiani. Pola hidup Kristiani itu adalah menjaga tubuh kita, menjaga hati kita, ya, menjaga segala sesuatunya untuk kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada malam hari ini, kesimpulan yang saya mau sampaikan, pengaruh hidup bertarak terhadap pola hidup Kristiani itu. Saudara-saudara, bertarak itu adalah pengendalian diri, menjaga, menguasai segala hal agar mengikuti pola hidup sesuai kehendaknya. Bertarak itu adalah menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan rohani. Dan bertarak itu adalah menjaga kesucian dan kekudusan tubuh yang adalah bait Allah. Bertarak itu dikatakan mencakup beberapa bagian yang harus dilakukan, bukan hanya satu hal. Itu harus mencakup beberapa hal, ya. Dan bertarak itu dikatakan penting karena itu menentukan kepekaan kita terhadap hal-hal rohani. Ya, sama seperti bangsa Israel. Mereka, saudara-saudara, sudah diberikan manna. Tetapi karena mereka tidak mampu menguasai dirinya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan yang baik itu. Di Mesir dulu kami memakan daging, kami bisa memakan segalanya. Ya, disitulah saudara-saudara, ketika mereka tidak mampu menguasai dirinya, mereka marah kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini, jika engkau tidak sanggup bertarak, itu akan mempengaruhi kepekaan kita untuk membedakan manakah kehendak Tuhan dan mana yang tidak kehendaknya. Dan kesimpulan yang terakhir, pelajaran pada malam hari ini. Orang Kristen harus mengikuti pola hidup Kristiani. Dan cara yang paling utama yang penting dilakukan adalah hidup dalam pertarakan. Ayat terakhir yang mau saya kutip, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera dimanapun Anda berada, menguduskan kamu. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dan tak bercacat sampai kepada kedatangan Yesus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ini yang boleh saya sampaikan, semoga memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Sabar untuk pekabaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Pada saat ini kita akan tiba di dalam diskusi Alkitab live dan kita akan ada tanya jawab. Bagi saudara-saudaraku sekalian, pada saat ini apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, boleh saya dibantu untuk disampaikan dari teman-teman yang ada pada saat ini. Baik, saya rasa ada mungkin Pendeta Dwi, silakan. Baik, selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman, selamat malam Pastor Sabar, Sarpardosi, dan lain-lainnya. Selamat malam pemirsa yang ada di Facebook yang telah menyaksikan kita pada saat ini. Baik, saya ada pertanyaan. Di sini kan kita sudah melihat bagaimana pentingnya
pertarakan, yaitu juga menguasai diri, berkaitan dengan pola hidup Kristiani, dan itu sangat berpengaruh apakah itu pola hidupnya akan menjadi baik atau tidak berdasarkan pertarakan yang dia hadapi. Nah, pertanyaan saya ini berkaitan dengan keselamatan. Ya, apakah orang yang tidak bertarak akan gagal masuk surga? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pendeta Dwi yang sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat menarik. Kalau tidak bertarak, apakah bisa membuat saya jadi tidak masuk surga? Bagaimana ini Pendeta Sabar? Silakan. Jadi tentang keselamatan itu ada di dalam Yesus ya. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa orang yang tidak bertarak itu tidak akan selamat, tetapi orang yang tidak bertarak itu akan mempengaruhi keselamatan. Itu yang boleh saya jawab, Pendeta Dwi. Baik, terima kasih. Jadi dalam artinya yang dimaksud oleh Pendeta Sabar itu adalah kalau urusan bertarak tidak bertarak itu bukan penentu kita masuk dalam kerajaan surga ya. Tetapi kalau orang yang tidak bertarak itu berarti dapat mempengaruhi iman kerohaniannya, sehingga ya bisa juga mungkin menghambat dia untuk masuk dalam kerajaan surga. Mungkin seperti itu yang dimaksud oleh Pendeta Sabar. Tapi bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang lainnya? Contoh mungkin seperti Pendeta Jimmy. Mungkin di jemaat bagaimana ini? Apakah ada kadangkala mungkin yang berkata bahwa kalau saya tidak bertarak, berarti saya tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Bagaimana kalau pengalaman dari hamba Tuhan Pendeta Jimmy? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kata bertarak tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kita mengendalikan, ya, menahan segala yang kita bisa tahan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi kalau memang dihubungkan dengan keselamatan, maka saya bilang ada kaitannya juga ya, ada kaitannya karena Tuhan mau supaya kita berbuat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan yang baik ya. Jadi kalau kita dengan sengaja melawan atau tidak bertarak, berarti kan kita sudah melanggar daripada konsep hukum itu. Ya. Dengan cara hal-hal yang kita lakukan, kita tahu itu salah, tapi kita buat. Ya. Kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kita buat. Ya. Lama-lama nanti kita jadi jauh dari Tuhan dan juga dari segala perintah Tuhan. Dan bisa-bisa kita tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan ya, walaupun ya kalau kita berbalik bertobat kepada Tuhan, Tuhan tetap berikan pengampunan, tetapi ada efek yang tidak baik nanti di dalam hidup kita kalau kita sering untuk tidak melakukan pertalakan dalam segi apapun. Terima kasih, itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Kalau menurut Pendeta Pardusi, apakah ada juga mungkin contoh di dalam Alkitab kalau orang yang tidak mau bertarak, tidak mau mengendalikan diri, Tuhan tutup pintu keselamatan itu bagi dia? Baik, selamat malam saudara-saudara, sahabat konsep, baik di ruang Zoom ini maupun saudara-saudara yang mengikuti diskusi melalui Facebook. Ya. Saya bacakan dulu ada 2 ayat ya, dalam 1 Korintus pasal 10, ayat 23 ya. Dan nanti kita ke ayat 31 ya. Nah, Paulus katakan begini, karena bertarak itu tidak selalu kepada hal-hal yang negatif atau tidak baik. Jadi kalau yang negatif tidak baik itu bukan lagi kategori bertarak, itu sudah larangan kan. Jadi kalau tidak baik, hal yang salah, itu bukan lagi bertarak sayanya. Memang saya tidak melakukan, karena bertarak itu kan mengendalikan diri. Ya. Dari hal-hal yang mungkin baik juga, tapi saya tidak mau lagi lakukan. Gitu. Nah ini konsepnya ada di tulisan Paulus. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Paulus katakan benar.
tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi walaupun dia diperbolehkan, tapi apakah itu ada gunanya enggak sama saya? Ada gunanya enggak sama orang di sekitar saya? Kalau enggak ada gunanya, ya lebih bagus saya enggak lakukan, walaupun itu mungkin diperbolehkan. Tapi kalau enggak ada gunanya, ya untuk apa? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kalaupun itu diizinkan, tapi kalau tidak ada gunanya buat saya, tidak membangun hidup rohani saya, tidak membangun jiwa karakter saya supaya lebih baik, ya walaupun itu diperbolehkan, untuk apa juga saya lakukan. Makanya Paulus katakan di ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan siapa? Itu prinsipnya, bertarak itu prinsip. Jadi kalau yang sudah dilarang, ya itu bukan lagi dalam proses bertarak, tapi memang saya tidak mau lakukan karena dilarang Tuhan. Tapi kalau bertarak itu adalah, kalaupun itu diizinkan Tuhan untuk kita lakukan, ya sudah barang tentu diizinkan itu pasti ada alasannya. Ya. Contohnya, apa alasan Tuhan memberikan manusia makan daging halal? Ya alasannya karena di zaman Nuh tidak ada lagi makanan, kan begitu. Betul nggak? Kalau seandainya tidak ada air bah, tumbuh-tumbuhan itu tidak habis, jangan-jangan Tuhan tetap tidak izinkan kita makan daging. Tapi karena ada air bah, maka Tuhan mengizinkan kita memakan daging yang halal. Lalu Paulus katakan, makan daging yang halal itu boleh. Tapi kalaupun saya tidak makan, karena saya lihat gunanya tidak banyak kepada tubuh saya, tapi mungkin lebih banyak mendatangkan penyakit, ya saya nggak makan. Gitu. Nah itulah proses bertarak itu namanya. Ya, proses apa? Proses bertarak. Membaca buku itu bagus. Membaca buku bagus. Itu diperbolehkan membaca buku. Tapi kalau 24 jam saya baca buku terus, apa kira-kira jadi berguna dan membangun? Yang enggak juga, yang ada malah sakit saya. Jadi akhirnya saya perlu menahan diri saya untuk apa? Tidak menggunakan banyak waktu untuk sesuatu yang mungkin ada berguna, tapi kalau sudah saya lakukan terus-menerus dengan waktu yang begitu lama, malah saya menjadi sakit dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita tidak bicara tentang apakah kalau saya tidak bertarak saya tidak masuk surga. Kalau saudara mau bahas itu, maka pertanyaannya, bertarak yang mana ini yang akan mempengaruhi saudara masuk surga dan masuk surga? Kira-kira bertarak yang mana ini? Kan nanti jadi luas kita memahaminya. Kan ya? Jadi, dua ayat tadi itu dapat membantu kita. Kalau saya lakukan sesuatu itu, maka saya harus pikirkan satu, ada enggak manfaatnya bagi saya? Secara jasmani, secara rohani, secara pembangunan karakter, ada enggak manfaatnya? Kalau enggak ada, walaupun itu tidak dosa, ya untuk apa juga saya lakukan, walaupun tidak dosa. Yang kedua, apakah ketika itu saya lakukan, ini hal-hal yang diperbolehkan ya, bukan hal-hal yang dilarang gitu. Kalaupun itu saya lakukan, apakah itu membawa kemuliaan bagi nama siapa? Bagi nama Tuhan. Membawa kemuliaan enggak? Kalau enggak, ya lebih bagus saya enggak usah lakukan, walaupun itu mungkin diperbolehkan. Ya. Mudah-mudahan ini dapat menambah sedikit pemahaman kita tentang apa sih bertarak itu. Jadi tidak hanya urusan makanan, ya, tapi dalam segala hal. Nah tadi dibacakan dalam buku Tesalonika, ya pasal yang kelima, kita ini kan harus menjaga jiwa, tubuh, dan roh tidak bercacat kan? Nah, menjaga tubuh, jiwa, dan roh tidak bercacat itu kan dipengaruhi oleh apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini. Baik melalui makanan, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, itu kan akan mempengaruhi tubuh, jiwa, dan roh. Makanya dikatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul enggak? Nah, tubuh yang sehat itu dari mana? Ya, dari bagaimana kita bertarak. Memasukkan, memakan apa yang membawa keuntungan kesehatan bagi tubuh.
supaya jiwa kita sehat. Jiwa sehat, maka itu akan memudahkan kita untuk memahami hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kalau kita paham hal yang baik dan yang benar, maka kan kita akan lakukan hal yang baik dan yang benar itu. Kalau kita tidak paham hal yang baik dan benar, karena jiwa kita terganggu, karena tubuh kita terganggu, ya sudah pada itu akhirnya kita tidak apa? Tidak menuruti apa yang Tuhan katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Pardosi sudah menambahkan juga bahwa pada prinsipnya bertarak itu adalah mengurangi atau membatasi sesuatu yang sebenarnya memang dibolehkan, tapi jika itu berlebihan itu tidak baik. Sehingga pertanyaan tadi Pendeta Dwi bahwa apakah ada yang mempengaruhi di dalam proses keselamatan soal bertarak, maka tadi sudah terjawab bahwa jika sesuatu yang kita buat itu mempengaruhi akan iman kerohanian kita, barang tentu pasti itu juga mempengaruhi akan keselamatan kita nanti. Baik, saudaraku sekalian, saat ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Bagaimana dengan minuman? Ini masalah soal makanan, saudara. Ini kita tahu bahwa teh, kopi, kita tidak dibolehkan karena itu tidak sehat. Tapi bagaimana dengan orang yang masih mengonsumsi soda? Sebenarnya soda ini boleh atau tidak ini untuk kita? Kira-kira seperti itu, saudara. Mungkin ada tanggapan dari hamba-hamba Tuhan, yang ada di grup ini. Bagaimana Pendeta Sabar mengenai hal seperti ini? Ya, tadi pertanyaannya, teh dan kopi itu umum kita dengar bahwa itu adalah hal yang dilarang ya. Tapi ada orang yang tidak memakan kopi, tidak meminum kopi dan teh, tetapi meminum soda ya, seperti Sprite, Fanta. Bagaimana hal ini? Ya, kalau saya boleh menjawab, teh dan kopi itu dilarang, dan kita juga harus mengerti karena itu merusak ya. Ada kandungan kafein di sana yang menyebabkan kalau kita minum kita akan menjadi ketagihan. Tetapi di dalam soda itu juga kita tahu ada kandungan yang berbahaya. Ya, sebisa mungkin kita juga harus jauhkan. Jadi sama seperti yang dikatakan Pendeta Pardosi tadi, dikatakan semuanya bisa, ada yang diizinkan, tetapi semuanya itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apapun itu yang tidak menjadi kebaikan kita, yang tidak memuliakan nama Tuhan, sebisa mungkin ya kita hindarkan. Sama seperti kita menghindarkan teh dan kopi, begitu juga kita menanggapi tentang mengkonsumsi soda. Begitu mungkin Pendeta Adrian. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Pendeta Pardosi, bagaimana nih pengalaman nih dalam menghadapi hal seperti ini soal perilaku makan dan minum, khususnya ini tadi pertanyaannya tentang minuman soda? Ya, saya pribadi belum pernah ngecek air soda itu kandungannya apa ya. Yang setahu saya sih kalau minum soda, gitu ya. Jadi sepertinya ada anginnya gitu ya. Jadi keluarlah anginnya kan. Seperti menolong untuk mengeluarkan angin di dalam angin lah gitu ya. Jadi di dalam perut ada angin, dikasih air soda, keluarlah angin ya kan. Tapi kalau minum soda terus, akhirnya bukan mengeluarkan angin, anginnya masuk ke dalam. Jadi keanginan lah dia gitu ya. Ya dalam hidup ini kan perlu kita pahami. Kalau teh dan kopi kan secara prinsip yang dipahami oleh keyakinan iman kita gereja Advent, maka itu jelas-jelas ada racunnya ya. Ada racunnya dan lain sebagainya. Gula pun ada racunnya, ya. Kalau bagi penderita penyakit diabetes, gitu ya. Tapi bagi saya mungkin pakai sedikit-sedikit gula masih boleh lah, gitu ya. Dan itu kan tidak dosa kalau saya pakai gula, ya. Tapi kalau terus saya pakai gula banyak-banyak, ya nanti kencing manis juga saya kan diabetes. Bagi orang diabetes, gula itu sudah haram. Tanda kutip ya, sudah haram. Artinya apa? Tidak boleh lagi dia konsumsi karena itu bisa menaikkan kadar apanya?
kadar gulanya kan. Tapi kalau bagi saudara-saudara pendeta muda, ya, meminum jus mungkin kasih gula, ya itu kan tidak langsung katakan dosa itu kan, tidak ada dalam Alkitab meminum jus mangga pakai gula adalah dosa kan. Jadi repotlah kita ini semua ya. Ya, jadi saya kira kasus dengan soda itu pun demikian. Maka saudara ceklah di dalam soda itu ada kandungan apa sih? Apakah itu cuma air doang gitu ya, lalu ada gasnya di dalam, ataukah ada zat-zat yang beracun di dalam? Karena beracun ini pun harus dipahami baik-baik juga, saudara ya. Gula itu kan kalau dibilang beracun, gitu ya. Tapi apakah saudara tidak pernah makan gula sama sekali dalam hidup saudara? Oh, enggak pernah. Tapi es krim ya minimal sekali sebulan. Lah itu bedanya apa es krim dengan gula itu? Ya karena saya makannya bukan langsung gulanya itu Pak Pendeta, tapi gula yang sudah diolah. Ya itu sama aja kan gitu ya. Jadi saya tidak mau berpolemik menjadi seorang yang sangat fanatik, ya tidak ya. Tetapi kalau itu memang saudara bisa buktikan soda itu ada racunnya, maka saudara dan saya harus menghentikan itu karena ada racunnya. Ya, tetapi kalau umpamanya itu adalah level seperti kadar gula dan lain sebagainya, maka saudara perlu apa? Berhati-hati ya, jangan dibiasakan meminum minuman yang ada zat-zat yang ada racunnya ya. Tapi kalau itu seperti kasusnya seperti gula, saya harap saudara paham ya. Kasusnya seperti gula putih ya, yang saudara-saudara pun mungkin makan ya, kalau minum jus di restoran ya minta gula ya, dan karena nggak ada gula merah kan, jadi akhirnya gula putih lah kan. Ya, akhirnya saudara minta 1 sendok. Ya itu kan saudara makan juga. Apakah itu menjadi berdosa? Ya tidak juga kan, karena dosa itu bukan seperti itu pemahamannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi poin yang saya dapat tadi bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Karena itu dapat mengganggu pola kehidupan kesehatan kita, sehingga kita boleh menjaga kesehatan kita dengan cara kita mengekang diri kita untuk akan makanan-makanan ya yang tidak baik untuk kita hindarkan. Baik, saat ini saya serahkan kepada Pendeta Dwi. Baik, terima kasih tadi untuk Serpardosi dan juga Pastor Sabar yang sudah memberikan penjelasan mengenai pertanyaan saya. Jadi sekarang kita tahu, dan saya jadi tahu sekarang, ternyata kalau pertarakan ini berpengaruh terhadap kepekaan kita terhadap hal-hal yang rohani, begitu. Karena ya nanti bisa dijelaskan kenapa bisa demikian. Kemudian apa yang terjadi ketika seseorang itu rohaninya tidak peka lagi, maksudnya tidak peka lagi terhadap hal-hal yang rohani. Begitu. Apa yang terjadi ketika seseorang itu umat Tuhan tidak peka terhadap hal-hal yang rohani? Mungkin bisa kita diskusikan di sini. Baik, bagaimana nih Pendeta Sabar? Kalau orang sudah tidak peka lagi dalam hal-hal rohani, apa yang akan terjadi dengan orang tersebut? Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan juga di dalam materi yang saya jabarkan. Kalau orang itu sudah tidak peka lagi terhadap rohani, maka dia cenderung tidak dapat membedakan mana kehendak Tuhan atau tidak kehendaknya. Ya, sama seperti Daud. Ya, dia itu adalah raja yang dipilih. Tetapi karena dia tidak dapat menguasai dirinya, dia melihat dari soto rumahnya seseorang yang cantik, ya, sehingga dia tidak mampu menguasai dirinya dan dia jatuh ke dalam dosa. Jadi dia begitu mungkin Pendeta Adrian. Baik, saya akan beralih kepada Pendeta Besi. Pendeta Besi, kalau orang sudah tidak peka lagi terhadap hal rohani, apa yang akan terjadi, Pak Pendeta Besi? Baik, terima kasih. Namanya sudah tidak peka, itu sudah level, sudah semakin parah kerohaniannya. Tidak peka itu artinya tidak peduli, kalau mungkin sama pasangan tidak sayang lagi, tidak memperhatikan, itu kan bahaya.
Sama Tuhan juga begitu. Hal-hal rohani kalau kita nomor sekiankan, maka lama-lama akan hilang dari diri kita. Dan kita tahu bahwa ketika tidak peka terhadap hal-hal rohani, itu artinya lama-lama hubungan kita dengan Tuhan putus. Ya. Putus dan kita akan bisa lupakan dan akhirnya kita tidak mengakui Tuhan, dan itu sangat berbahaya dan dampaknya itu sangat negatif terhadap diri kita kalau sudah kita tidak peka. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita tidak peka terhadap hal-hal yang rohani, itu artinya bahwa hati kita sedang peka atau sedang memperhatikan hal-hal yang tidak rohani atau hal-hal yang dunia di luar dari hal-hal yang rohani. Ya, jadi contohnya adalah ketika kita tidak lagi menjaga pola hidup Kristiani kita, termasuk emosi, termasuk makanan, termasuk pengendalian diri, maka ya bisa saja suka-suka kita apa mau kita buat, ya tidak ada lagi yang bisa mengontrol diri kita. Ingat tadi ada buah-buah roh yang disampaikan oleh Pastor Sabar, ya, yang sering berperang dalam diri kita. Kalau kita peka terhadap pekerjaan Roh Kudus, maka yang keluar dari diri kita adalah buah-buah roh. Tapi ketika kita mengikuti keinginan daging, tidak ada pengendalian diri, maka yang keluar dari diri kita itu adalah buah-buah daging, ya, atau segala sesuatu yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pastor Andrian. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan tanggapan dari Pendeta Pardosi tentang ketidakpekaan lagi terhadap pekerjaan kuasa Roh Kudus? Jadi saya kasih contoh aja dari Alkitab ya, daripada kita ngomongnya ke kiri ke kanan kan, karena ini kan konsep ya, jadi baca Alkitab aja ya. Imamat pasal 9, pasal 10 maksud saya, kematian Nadab dan Abihu. Kenapa sih sampai mereka itu mati langsung dibakar Tuhan gitu? Kenapa gitu? Karena mereka melakukan sesuatu kesalahan yang serius. Kesalahan yang serius itu mereka lakukan karena mereka tidak bisa lagi, tidak peka lagi dengan ketetapan aturan yang Tuhan sudah buat ketika mereka melaksanakan upacara korban di bait suci. Padahal kan ketetapannya sudah diatur. Aturan-aturannya itu sudah dibuat Tuhan, tapi dilanggar. Bagaimana sih? Ayat yang pertama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepadanya. Tuhan katakan tidak boleh bawa api yang lain kecuali api yang diambil dari mezbah korban bakaran. Itu aturan, itu ketetapan. Tapi kedua anak Imam Harun ini justru melanggar itu. Nah, kenapa itu melanggar? Karena mereka tidak peka kepada hal-hal rohani, tidak peka kepada apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Nah, itu sebabnya tidak jauh dari peristiwa itu, maka keluarlah larangan kepada imam-imam. Apa larangannya? Di ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Ini ada kaitannya. Nah, kalau saudara baca, anak-anak Harun ini memang membiasakan dirinya untuk memanjakan keinginan dagingnya. Sehingga mereka anggap, ya kalaupun kita pakai api yang lain, bukan api yang Tuhan punya, maka itu menjadi tidak dipersoalkan Tuhan. Oh tidak, itu dipersoalkan Tuhan. Itu dipersoalkan Tuhan, karena itu ada ketetapan, itu ada aturan. Contoh yang lain yang lebih menarik adalah anak-anak Imam Eli. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Adapun anak-anak lelaki Eli, ayat 12, adalah orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigit 3 di tangannya,
dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk diri sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Kenapa sih sampai imam pengen makan daging yang mentah itu? Padahal ada aturannya, harus dibakar dulu. Kalau bahasa sekarang, ini imam tidak mau makan daging yang direndang, dia pengennya digulai. Gitu. Ini kenapa? Karena ada masalah dengan apanya? Pola pikirnya, ada masalah dengan kejiwaannya, ada masalah dengan penurutannya, dan itu semua kan di dalam kepala ini. Ketika ya anak-anak imam ini sudah membiasakan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan, akhirnya mereka tidak menghargai lagi tadi Imamat pasal yang 10 antara yang kudus dengan apa? Yang tidak kudus. Nah, kalau sudah tidak menghargai yang kudus dengan tidak kudus, ya orang itu berurusan dengan Tuhan, bukan dengan kita lagi. Ya, karena kudus dengan tidak kudus itu kan itu adalah standar Tuhan, bukan standar saya. Yang menyatakan itu kudus atau tidak itu Tuhan. Makanya ada api yang kudus, ada api yang biasa. Api yang kudus di mezbah korban bakaran di bait suci itu Tuhan yang kasih apinya, itu bukan dinyalakan sama Musa Harun. Tidak, Tuhan yang kirimkan dari langit itu api, sehingga itu disebut sebagai api kudus. Jadi apakah ada kaitannya ketika kita memanjakan keinginan daging kita, sehingga akhirnya kita tidak menjadi peka kepada yang kudus dengan yang tidak kudus? Ada kaitannya. Dua contoh ini jelas. Dan ini dicontohkan oleh anak-anak imam yang harusnya lebih paham tentang mana yang kudus dan mana yang apa? Yang tidak kudus. Tapi akhirnya kedua kisah ini anak-anaknya mati semua. Ya, mati semua. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Tapi bagaimana dengan ini? Ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana dengan pola hidup Kristiani? Apa itu pola hidup Kristiani? Khususnya menyangkut tentang kehidupan bertarak ini. Dan apakah pola hidup Kristiani itu sebenarnya ya pola itu sama dengan karakter ataupun mungkin ya kebiasaan nafsu itu? Bagaimana ini Pak Pendeta Sabar? Ya, terima kasih pertanyaannya. Apakah itu pola hidup Kristiani? Ya, berbicara tentang pola itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Dan pada malam hari ini, judul yang kita bahas adalah bertarak mempengaruhi pola hidup Kristiani kita. Jadi pola hidup Kristiani itu adalah pola yang mengikuti firman Tuhan. Ya, jadi pola kehidupan kita ini kita harus mengusahakan untuk selalu mengikuti jalur Tuhan. Ya, apa yang difirmankan oleh Tuhan itulah yang kita hidupkan. Apa tadi pertanyaan kedua, Pendeta Adrian? Apakah pola, ya artinya pola hidup kita sehari-hari itu juga adalah karakter kita? Apakah pola hidup kita? Itu juga adalah karakter kita. Oke, baik. Apakah pola hidup kita, apakah itu menjadi karakter atau tabiat kita ya? Ya. Ya, jadi memang ada statement yang mengatakan cenderung apa yang kamu lihat, kamu akan apa yang kamu pikirkan itu kamu akan lakukan. Ya, dan apa yang kamu lakukan itu akan menjadi akan menjadi kebiasaan, dan apa yang kamu biasakan hati-hati itu akan menjadi apa? Tabiatmu. Ya, jadi apakah pola hidup itu sama artinya karakter? Yaitu akan menuntun kepada karakter, tabiat atau kebiasaan kita. Terima kasih, Pendeta Adrian. Baik, terima kasih. Tapi bagaimana Pendeta Dwi? Apakah pola hidup kita atau pola pikir kita itu atau cara berpikir kita
itu udah otomatis pasti itu adalah karakter kita. Baik, jadi pola pikir yang dimaksud di sini adalah ya cara berpikir seseorang. Jadi ketika kita menghadapi problem, maka kita akan menilai. Ada pola pikir negatif, ada pola pikir positif juga. Kemudian dia menilai sesuatu itu, apakah dia menilainya positif atau negatif. Itu berdasarkan daripada kebiasaan-kebiasaan berpikir sebelumnya yang dibangun sejak kecil, ya dia bertumbuh, ya toh. Akhirnya jadilah orang itu pola pikir, dan manusia itu digerakkan oleh cara dia berpikir, ya. Dan pola pikir ini nanti akan muncul dengan berbagai macam, misalnya ke karakter, ya timbulnya nanti ke karakter, ya. Karena apa? Karakter seseorang itu atau tingkah laku seseorang itu, perbuatan seseorang timbul daripada apa yang dipikirkan, dan itu sangat dipengaruhi dari cara dia berpikir, cara dia menyikapi sesuatu, cara dia menilai sesuatu, cara dia menjalankan sesuatu, dibangun dari pikiran dulu, kemudian muncul dalam bentuk perbuatan, tingkah laku, perkataan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang dimaksud dengan karakter, dan juga cara pola pikir, atau mungkin bahasa kerennya mindset lah. Gitu. Jadi ini sangat berpengaruh, karena apa? Ketika kita mendapatkan sebuah firman Tuhan, maka kita akan menggunakan cara kita berpikir juga. Kita menilai firman Tuhan itu menggunakan cara pikir kita. Kebanyakan. Akhirnya kita menyikapi firman Tuhan itu baik atau buruk, itu juga tergantung dari kebiasaan kita. Ketika kita misalnya dapat musibah, kita sikapi itu dengan baik, kita ambil hikmahnya, atau kita sikapi dengan buruk, itu juga tergantung cara berpikir kita. Dan sesuatu yang sudah disikapi dan dia muncul dalam bentuk tindakan berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah karakter. Akhirnya muncullah karakter itu, apakah dia buruk atau baik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Jadi poinnya adalah bahwa segala sesuatu yang kita buat berulang-ulang kali, dan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka itu akan mempengaruhi akan setiap tindakan kita. Oleh karena itu, maka apapun yang kita lakukan, walaupun itu baik, tapi jika itu berlebihan, maka kita patut berhati-hati, ya. Kita harus boleh bertarak, menahan atau menguasai akan diri kita. Baik, sebelum nanti juga akan dijawab oleh Pendeta Pardosi dan juga sebagai statement terakhir, saya serahkan dulu kepada Pendeta Sabar untuk menyampaikan akan statement yang penutup. Mohon di-unmute dulu, Pendeta Sabar. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita boleh belajar firman Tuhan tentang satu judul, pengaruh bertarak terhadap pola hidup Kristiani kita. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita semua adalah anak-anak yang mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan, dan apapun yang kita lakukan, kita berharap untuk kepujian bagi namanya. Hidup bertarak adalah hidup penguasaan diri, ya. Semuanya atau ada sesuatu yang boleh kita lakukan atau boleh kita makan, tapi kita harus perhatikan juga semuanya itu tidak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kepujian bagi namanya. Terima kasih. Giliran saya ini? Oke, baik. Pola pikir itu contohnya gini, ada orang tuh easy going, putus pacar tetap senyum, di PHK tetap senyum. Memang pola pikirnya begitu. Jadi akhirnya pola hidupnya ya begitu, santai aja bro, katanya gitu kan. Dunia ini nggak kiamat gara-gara begini. Katanya. Ada orang pola pikirnya serius. Ya. Kalimat apapun yang diucapkan sama temannya diolah begitu dalam sehingga maknanya jadi tebal sekali. Akhirnya stres sendiri. Ya, pola pikirnya memang begitu ya. Nah, pola pikir itu kan mempengaruhi pola hidup. Ya. Kalau saya orang yang easy going, ya saya enggak akan stres gitu. Ya santai aja. Akhirnya hidup saya ya santai aja. Menjalani hidup ini seperti biasa. Tapi kalau orang yang mudah stres karena pola pikirnya selalu serius,
maka masalah kecil apapun dia bisa tiba-tiba apa? Kolaps. Ya. Pola hidupnya terganggu ya, akhirnya makan banyak gitu ya, karena stres makan banyak. Ada yang nggak makan sama sekali. Akhirnya terganggu apa pikiran ya. Jadi pola pikir itu diwujudkan terlihat dengan pola apa? Pola hidup. Nah, pelajaran kita ini kalau kita contohnya lah, suami main HP terus, ya berarti kalau dia tidak bertarak maka hubungannya dengan istrinya pasti terganggu, kan pasti terganggu. Kalau suami kerja terus, pasti hubungan dengan anak-anaknya akan terganggu. Makanya suami harus menahan diri. Bekerja itu harus, tapi kalau bekerja terus-menerus tanpa stop, hubungan sosial dengan keluarga terganggu, tubuhnya pun terganggu. Jadi begitu pentingnya apa? Bertarak itu. Nah, ada orang punya pola pikir mungkin harus kaya raya. Ya, akhirnya kan mempengaruhi pola hidupnya. Dia harus apa? Kerja sebanyak-banyaknya karena mau cari uang sebanyak-banyaknya. Ada orang yang berpikir seperti ini. Yang penting saya hidup, makan, tidak berhutang. Jadi dia nggak mau cari uang banyak-banyak. Santai aja hidup ini. Yang penting punya rumah kecil, tidak berhutang, bisa makan, sudah cukup. Yang lain punya motor 1, sudah bahagia. Yang lain pengen 10 mobil. Ini kan semua pola pikir yang akhirnya mempengaruhi apa? Pola hidup Kristiani. Nah, kesimpulannya apa? Apa sih pola hidup Kristiani itu? Pola hidup Kristiani itu adalah bagaimana saudara menjalani hidup saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Itu dipengaruhi oleh cara pikir saudara yang akan mempengaruhi cara pola hidup saudara. Ya. Kalau begitu apa sih contohnya Pak Pendeta pola hidup Kristiani itu yang dipengaruhi oleh bagaimana saya mengendalikan diri saya. Hal-hal yang diperbolehkan tapi mungkin tidak ada manfaatnya yang besar buat saya bisa hindarkan. Walaupun mungkin sekali-sekali saya lakukan mungkin, tapi saya bisa hindarkan karena nggak ada manfaatnya. Contohnya, kalau saya bangun jam 2 pagi hanya untuk nonton bola, yang saya tonton itu kaya raya dia, karena dia dapat uang main bola. Nah, sementara saya yang nonton nggak kaya-kaya. Kenapa? Ya karena saya nggak dapat duit dari situ kan. Jadi dia main bola jam 10 malam memang jadi kaya karena itu pekerjaannya. Saya nonton bola jam 2 pagi nggak kaya-kaya. Akhirnya saya memutuskan, ya ngapain juga saya nonton bola, orang nggak ada gunanya buat saya. Tapi yang lain mungkin ada gunanya. Itu kan masing-masing memutuskannya. Bukan saling menghakimi. Jadi itulah maksud saya, bagaimana sih pola hidup Kristiani itu? Bagaimana saya menjalani hidup saya ini? Baik secara fisik, secara sosial, secara rohani. Dan itu semua menyenangkan, membawa kemuliaan bagi nama siapa tadi? Nama Tuhan. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan akan pelajaran firman Tuhan, tambahan, dan juga menjadi diskusi bagi kita. Dan kita bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Dan tidak terasa kita sudah waktunya untuk mengakhiri kegiatan diskusi Alkitab Live. Kami tetap mengundang saudara-saudara sekalian boleh hadir di dalam acara diskusi Alkitab Live pada hari Senin depan dengan pembahasan tentang apa pandangan daripada Alkitab tentang perhiasan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Adrian Runesi. Dan pastikan kita boleh bersama-sama hadir di dalam setiap acara-acara diskusi Alkitab Live. Baik saudaraku sekalian, saat ini sebagai doa penutup untuk mengakhiri akan kegiatan kita, saya mengundang hamba Tuhan Pendeta Muda Ricky Moal untuk boleh berdoa. Mari kita Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kembali kami datang pada Tuhan, bersyukur, berterima kasih, karena perlindungan, penyertaan, berkat, kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk pertemuan yang begitu baik, yang sangat memberkati kami, bagaimana kami sebagai seorang Kristen mempunyai pola hidup yang sesuai dengan Tuhan. Tuhan bantulah kami agar kami boleh menghidupkan apa yang sudah kami dengar. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh sahabat konsep, Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah menyaksikan,
Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu di bagian mereka, dan kiranya juga Tuhan pertemukan kami di waktu-waktu yang lain untuk belajar bersama kami dengan Tuhan. Berdoa juga untuk pendeta Sabar di dalam pelayanannya, kiranya hikmat kebijaksanaan sorga Tuhan karuniakan kepadanya. Demikian pendeta Rusi, hikmat kebijaksanaan sorga, kasih kemurahan Tuhan selalu di bagiannya bersama keluarga. Doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan pasti dengar doa kami dan akan menjawab semuanya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Karena hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada semua hamba Tuhan yang boleh hadir dalam acara diskusi Alkitab, dan teruntuk khususnya kepada sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan tayangan ini, dan sebagai pemberitahuan bahwa untuk di YouTube kami akan mengupload setelah kegiatan ini. Jadi saudara bisa juga menyaksikan tayangan ulang kegiatan ini di YouTube kami di Cohen Serves People. Baik, selamat malam kepada kita semua. Tuhan memberkati. Kita boleh lambaikan tangan kepada sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook.